Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali teman-temanku seprofesi para guru di seluruh Republik Indonesia. Kita melanjutkan dari tayangan part 1 kemarin, menjadi guru berprestasi di luar negeri part 2. Selamat menyaksikan. Sebuah pertanyaan, kenapa Kaisar Jepang sampai punya keyakinan sehebat itu, sampai punya keyakinan yang sungguh luar biasa tentang guru? Artinya Kaisar Jepang menganggap benar-benar dan yakin itu bahwa guru itu adalah aset yang luar biasa untuk mengembalikan negara Jepang, membangun negara Jepang, bahkan lebih baik dari sebelum dibom atom. Itu karena memang benar. Kenapa begitu? Karena guru itu adalah merupakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Nah, teman-teman semuanya, ini saya ketika melihat sinetron ya. Dulu ada sinetron India itu. Saya mendengarkan itu. Basudewa Krishna itu pernah mengatakan kepada para Pandawa. Dan ini saya catat. Saya catat benar. Dia mengatakan, jika di hadapan kalian berdiri 2 orang. 1 orang guru dan 1 lagi dewa. Ya, dia berdiri 2 orang, yang satunya guru, ya satunya dewa. Maka muliakanlah yang pertama oleh kalian ini, guru. Ya, itu pesannya Basudewa Krishna. Kalau ada berdiri di hadapan kita 2 orang, yang 1 dewa, yang 1 guru, maka yang kita muliakan dulu adalah guru. Karena dengan bimbingannya kalian akan dapat meniti jalan kebenaran yang menghantarkan kalian kepada kebahagiaan yang hakiki. Itu guru. Kalau yang tadi dalam pendidikan Islam, guru yang semacam ini ya sudah bisa dikatakan mursyid atau murabbiruh tadi. Guru yang tidak hanya sekedar membelajarkan kita untuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang bersifat lahiriah atau untuk kebutuhan di dunia ini semata, enggak. Tapi jauh daripada itu, guru yang bisa membimbing, menghantarkan kita untuk keselamatan, kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Begitu mulianya guru. Begitu banyak orang memposisikan guru. Karena begitu tingginya harapan banyak orang kepada para guru. Berbeda dengan Basudewa Krishna, Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga pernah mengatakan, sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku 1 huruf saja. Jadi Sayyidina Ali itu menganggap orang yang telah membelajarkan beliau 1 huruf saja sudah diyakini itu gurunya. 1 huruf saja. Dan terserah padanya, kata Sayyidina Ali, saya mau dijual, dijadikan budak, atau dimerdekakan, ataupun tetap menjadi hambanya. Jadi terhadap orang yang pernah mengajarkan 1 huruf saja kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sudah menganggap dia gurunya. Dan untuk memuliakan guru tersebut, Sayyidina Ali rela untuk dijual jadi budaknya, jadi budak, atau mungkin dimerdekakan, atau tetap jadi hamba sahayanya. Kenapa? Karena nilai guru. Karena apa? Karena begitu Sayyidina Ali memuliakan guru. Nah, kita yang sebagai guru ini, harus berbuat apa? Harus bagaimana? Agar setara lah penghargaan mereka-mereka yang
memandang guru, memposisikan guru semacam ini. Tentu ya kembali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi tetap kita belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Ya minimal agak-agak sesuai lah dengan begitu mulianya status guru di mata tokoh-tokoh dunia ini. Nah ini juga saya kalau ngomong ke siapapun sering saya bahas ini. Guru itu adalah perantara ilmu. Tuhan sebagai pemilik ilmu, kemudian orang-orang yang belajar itu nanti yang menerima ilmu. Lah guru ini adalah perantaranya. Makanya kalau ada guru negatif kepada siswa, kalau ada guru itu tidak plong, tidak nol, masih ada beban dengan siswanya, ya apa yang dari Tuhan yang nantinya akan diterima oleh siswa-siswa ini menemui hambatan. Jadi guru itu kabelnya, koneknya kepada Yang Maha Kuasa juga harus kuat, koneknya kepada siswa sebagai penerima itu juga harus kuat. Nah, ilmu dari Tuhan ini melalui guru kepada para siswanya. Ini juga harus tidak ada hambatan sama sekali. Hambatan itu paling besar terjadi adalah hambatan psikologis. Dalam bahasa Islamnya hambatan ruhani. Psikologis kita jelek, ya nanti ini akan terjadi hambatan, baik hambatan kita menerima dari Tuhan maupun hambatan kita menyalurkan kepada anak didik kita. Artinya sekali lagi psikologis guru, kalau bahasa agamanya rohani guru, memang tetap harus dan senantiasa kita belajar untuk memperbaiki. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa agar rohani kita, psikologi kita lebih baik, sehingga tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru itu bisa secara lahir juga secara batin. Ini memang sesuatu yang tidak mudah. Karena tidak mudah, sesuatu yang harus kita senantiasa membahas, senantiasa mempelajari, senantiasa mengupayakan. Karena memang tidak mudah. Bukan berarti kalau sulit itu kemudian yalah itu bukan urusan kita, jangan. Justru dari sinilah ya kita sebagai guru harus sering-sering bercermin diri. Kalau kita tidak pernah bercermin diri, yang muncul di otak kita itu kayaknya karena kita sudah guru, sudah hebat segalanya. Mungkin kalau itu memang urusan kompetensi intelektual kita, mungkin. Dan saya yakin itu, teman-teman sudah sarjana semuanya, sudah lulus kuliah semuanya. Artinya untuk kompetensi intelektualnya tidak diragukan lagi. Nah, untuk bercermin itu untuk apa ya? Untuk revitalisasi mindset kita. Itu yang terpenting memang, revitalisasi mindset kita sebagai seorang guru. Agar apa? Ya kita terus mengupdate diri tadi itu. Terutama masalah-masalah yang mungkin lebih banyak hubungannya dengan psikologis kita. Kalau untuk keterampilan atau kompetensi intelektual, saya yakin meskipun memang tetap harus tetap diperbarui karena ilmu itu terus baru. Apalagi untuk ilmu-ilmu yang kaitannya atau kompetensi yang kaitannya dengan pedagogik, dengan model, strategi, metode, teknik, pendekatan pembelajaran. Itu juga harus kita selalu belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Nah, belajar bisa kapan saja, di mana saja, dari mana saja, kepada siapa saja, materi apa saja. Kalau teman-teman misalnya dengan kondisi guru yang saya terangkan di atas tadi semacam itu, kalau secara spesifik kepingin tahu apa sih sebetulnya penyakit guru itu, kenapa guru kok masih begini, tinggal buka aja di YouTube, ketik penyakit guru, udah banyak tulisan itu yang menyebutkan penyakit guru itu. Tinggal mau atau tidak mau, itu aja. Nah ini mumpung sekali lagi kita semuanya fasilitas gini, insya Allah semua sudah punya. Daripada kita pakai hanya kurang manfaat,
mbok ya tiap hari dimanfaatkan waktu 1-2 jam lah untuk belajar tentang diri kita, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang didambakan oleh para siswa, seorang guru yang digambarkan di himne guru Indonesia itu. Nah, itu tentunya nanti akan semuanya akan menjadi guru berkualitas, guru yang qualified, guru yang diharapkan oleh bangsa ini, guru yang berprestasi di luar negeri. Pertanyaan yang perlu direnungkan, siapakah guru seperti yang dimaksud oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah tadi, atau yang disebut oleh Basudewa Krishna tadi, atau yang dikatakan oleh Kaisar Jepang itu? Apakah guru yang telah menyandang gelar sarjana pendidikan, atau guru yang telah menyandang sertifikat pendidik dan telah mendapatkan tunjangan profesi, atau guru yang sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, atau guru yang bagaimana? Tentu semuanya ini teman-teman semua yang tahu. Tapi kalau saya boleh mengajak bahwa guru yang dimaksud di atas tadi, baik itu Basudewa Krishna, Sayyidina Ali, atau tokoh-tokoh pendidikan lain, atau Kaisar Jepang, guru yang mampu atau yang bisa menghantarkan, mengarahkan, membimbing anak didik kita tidak hanya sekedar mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dunia, tapi kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Artinya semua guru adalah guru PPKN, semua guru adalah guru agama, semua guru adalah guru pendidikan karakter. Karena tidak hanya pencapaian apa yang untuk kepentingan di dunia saja, tapi pencapaian untuk kepentingan kehidupan yang kekal dan abadi kelak ketika kita semuanya kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Teman-temanku semuanya, nah ini gambaran yang asik kalau kita lihat itu. Ini guru. Ada guru yang seperti ada. Silakanlah nanti dilihat, mungkin di temannya sekolahnya ada guru yang semacam itu. Nah, guru semacam ini itu adalah pemerdaya. Sukanya marah-marah aja dengan siswa. Terus pokoknya yang penting marahlah pada siswa. Ini guru pemerdaya, jangan. Juga ada guru yang semacam ini. Guru sosok tak berdaya ini. Ya jadi muridnya rame juga diam, muridnya tidur juga diam, muridnya ngerjakan tugas juga diam. Pokoknya diam, ini guru tak berdaya, sosok tak berdaya. Jangan juga. Jangan. Nah, yang baik bagaimana? Ya seperti yang digambarkan tadi, yang digambarkan banyak-banyak di atas. Nah, semacam ini. Guru wisdom, inspirator, visioner, motivator, responsible. Untuk apa? To be the winner. Untuk anak-anaknya itu jadi sang juara semuanya. Bukan yang saya maksud juara lomba, bukan. Juara untuk mengalahkan keburukan, kejelekan, kelemahan pada dirinya masing-masing. Ini guru yang dimaksudkan tadi. Guru semacam ini, nah ini yang saya suka, sama dengan sang pemberdaya. Tuh. Nah, mari kita semuanya jadi guru-guru Indonesia, guru-guru yang berkualitas tinggi, qualified, guru-guru yang disebutkan ini sang pemberdaya. Minimal memberdayakan diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, dan anak didik serta wali murid yang ada di sekolah kita. Guru adalah sang pemberdaya. Kalau memang ini bisa kita lakukan, insya Allah jaminan kehidupan kita baik di dunia sampai nanti di akhirat, Allah akan menjamin semuanya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, orang itu kalau belajar mencari ilmu atau mengajarkan ilmu kemudian di sana dia meninggal, maka dicatat olehnya syahid. Begitu tingginya nilai kita jadi guru, kita mengajar atau kita belajar. Nah, kita tiap hari juga mengajar, juga belajar.
Kapan saatnya kita belajar juga kapan saatnya kita mengajar. Belajar di mana saja, kepada siapa saja, materi apa saja, menggunakan media apa saja. Bahkan kata murabbir ruh saya, kalau yang dinamakan santri saya itu kalau sudah menjadikan apapun yang ada di sekitarnya menjadi guru untuk dirinya. Nah, kalau sudah menjadi guru untuk dirinya, kita wajib memuliakannya. Setidak-tidaknya tidak berani kepada guru tersebut. Ya, mungkin teman kita adalah guru kita, anak kita guru kita, murid kita guru kita, wali murid, anak-anak kita guru kita, atasan kita guru kita, semuanya guru kita. Artinya kita tidak boleh berani kepada mereka. Syukur-syukur kita bisa memuliakan mereka. Nah, ini mungkin tayangan saya yang hampir mendekati akhir. Saya tulis di sini agak tidak enak. Guru, nah, guru pemberdaya vs guru pemerdaya. Tadi kan ada, tapi guru tidak berdaya tidak saya bahas di sini. Guru pemberdaya dan guru pemerdaya. Yang pertama, kalau guru pemberdaya itu etos kerjanya terpuji. Kalau guru pemerdaya itu semau gue. Bahasa Surabaya ini sakarpe dhewe. Melbu gak melbu, materi disiapkan atau tidak disiapkan, ngabsen murid atau tidak, memberi motivasi pada siswa atau tidak, itu semau gue. Itu guru pemerdaya. Nah, guru pemberdaya adalah guru yang mempunyai etos kerja terpuji. Etos kerja terpuji itu apa? Ya, kalau saya mohon maaf, saya seorang muslim, maka saya tulis ini etos kerja muslim. Memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, memiliki keinginan berprestasi tinggi, need of achievement-nya tinggi, kebutuhan berprestasinya itu tinggi. Husnudzon atau positive thinking, optimis dalam menghadapi kehidupan. Kalau ada guru kok pesimis saja, ada pandemi pesimis, ada gini pesimis, ini pesimis, ya berarti itu tidak punya etos kerja yang terpuji. Terencana dan tertib. Makanya di belakang saya ini sebagai background di kantor saya tulis tertib nggawa nasib. Tertib itu membawa nasib. Nah, guru yang punya etos kerja terpuji itu tertib, teguh dalam pendirian, sungguh-sungguh. Saya menerjemahkan sungguh-sungguh itu profesional. Dan orang yang sungguh-sungguh itu, kalau bahasa Jawane, wong temen tinemu. Artinya orang yang sungguh-sungguh itu pasti menemukan apa yang diharapkan, kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, dan ini selalu saya ingat karena setiap saya dilantik jadi kepala sekolah oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hasim Latif selaku pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif atau YPM Sidoarjo, ini mesti disumpah dengan itu, dibacakan sebuah hadis Nabi yang mengatakan Allah itu sangat suka atau cinta kepada seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu saya menyebutnya profesional, sungguh-sungguh, tidak merasa superior. Ini bahaya penyakit superior ini, dan banyak itu menjangkiti kita. Gampang indikatornya ketika Anda di-share teman-teman, ada berita, ada gini, kemudian tidak pakai dibaca, itu Anda satu ciri-ciri itu Anda superior. Kalau orang sudah merasa paling, ya sudah tertutup, finish, tidak ada lagi apa yang mau ditingkatkan. Sudah merasa paling, diajak belajar gini sudah bisa, diajak gini bisa, merasa paling bisa, padahal orang semacam itu bisa tidak bisa. Orang yang punya etos kerja terpuji tidak merasa superior, artinya masih butuh dengan sana, butuh belajar ini, butuh belajar ini, butuh belajar itu dan lain sebagainya. Selalu berhitung, artinya bukan medit ya, bukan itu, tapi berorientasi atau berprinsip pada produktivitas. Kalau saya waktunya los sekian terus nanti gimana? Jadi orang itu biasanya kembali lagi pada tertib tadi, waktu di manage dengan benar. Tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan, positive improvement. Nah, kan biasanya orang, wah saya sudah selesai ini, tapi orang yang punya etos kerja terpuji tidak merasa itu.
jujur, disiplin, ulet, pantang menyerah, berprinsip, efektif dan efisien. Bahasanya efficacy, efektif dan efisien. Sekali lagi bukan medit. Harus memiliki sifat keilmuan. Orang yang punya etos kerja terpuji mesti senengannya belajar apa saja. Berwawasan makro, universal, memiliki jiwa wirausaha, keinginannya untuk mandiri atau independen. Jadi orang yang punya etos kerja terpuji biasanya orangnya independen, tidak tergantung. Kalau ada guru disuruh ngajar, tergantung dengan alat, tergantung dengan ini, tergantung dengan itu. Nah, bukan cirinya. Memiliki insting bertanding dan bersaing. Seperti tadi yang saya katakan itu. Saya kemana-mana tanya, kamu sampean sebagai guru sudah ikut lomba apa, sudah menang apa, dan lain sebagainya. Jangan kita memotivasi anak-anak didik kita untuk punya insting bertanding atau bersaing. Kita tidak. Bersaing dengan siapa? Sebenarnya bersaing dengan diri kita sendiri, ngalahkan males, lemah, dan lain sebagainya di diri kita sendiri. Agar kita bisa menjadi terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Peduli dengan kesehatan. Ini pas di new normal life ini ya, kemana-mana tetap kita pakai, kalau banyak orang pakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan 20 detik dengan sabun di air mengalir, atau pakai hand sanitizer, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Yang sekarang itu sudah disosialisasikan kemana-mana. Memperluas jaringan silaturahmi. Lah ini kan ada guru itu ada MGMP yang ada. Makanya saya tuh kadang-kadang mikir, loh teman-teman guru itu membuat video pembelajaran kok ya susah. Kalau di Sidoarjo ini katakan ada 70 SMK, minimal ada 70 guru, itu minimal guru matematika katakan begitu. Berapa KD sih 3 tahun belajar di SMK itu untuk matematikanya? Berapa yang butuh dibuatkan untuk video pembelajaran? Kalau kita kuat jalinan silaturahmi kita dengan guru sesama, misalnya guru matematika atau bahasa Indonesia, 1 guru atau 5 guru membuat 1 video pembelajaran, seminggu selesai. Nanti yang sana tukar sana, sana tukar sana, sana tukar sana, kan beres. Loh, kita tuh tidak suka. Senengnya soroh dewe. Loh Pak, tidak ada yang mengarahkan. Loh, kreatif, guru kreatif, inovatif. Nanti usul pada kepala sekolah, Pak kepala sekolah, saya mau mengumpulkan teman-teman saya guru MGMP guru fisika misalnya, MGMP guru bahasa Inggris. Kami semua dengan teman-teman akan membuat video pembelajaran guru bahasa Inggris. Lu mesti kok kepala sekolahnya akan welcome. Nah, ini kan mudah kan? Itu kalau banyak jaringan silaturahmi, memiliki jiwa sosial yang tinggi, kerjasama dan saling membantu itu kan. Nah, kalau kita bisa kerjasama dan saling membantu, ya sekali lagi tidak susah jadi guru itu. Nanti kalau membuat RPP dan lain sebagainya bisa dibagi pure, seminggu beres untuk setahun. Ya, kemudian nasionalisme dan cinta tanah air. Ini yang memang akhir-akhir ini mulai melemah. Yang saya kemana-mana, bahkan saya buat lagu itu banyak untuk nasionalisme dan cinta tanah air itu. Karena ini memang pondasi yang setiap warga negara, apalagi guru, itu harus kuat nasionalisme dan cinta tanah airnya. Kenapa? Ya memang pendidikan ini salah satunya agar negeri ini tetap terus eksis, negeri ini tetap terus kuat, negeri ini tetap terus disegani oleh negara-negara lain di dunia ini. Niatnya yang benar dan kuat, ikhtiarnya juga maksimal, tawakalnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala juga kuat sebagai landasan kita untuk berkarya melalui jalur yang sudah kita ditentukan ini, pendidikan. Ini ciri-ciri orang yang punya etos kerja terpuji. Saya lanjutkan lagi. Nomor 2, guru pemberdaya itu orangnya bertanggung jawab, sungguh-sungguh. Sedangkan pemberdaya adalah tidak serius. Ya hampir sama lah dengan semau gue itu. Ini kalau ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu berupaya melakukan apa yang ia ucapkan,
komunikatif dan pendengar yang baik, memiliki jiwa melayani, tidak jadi rojo kepingin dilayani ya. Berani mengakui kesalahan dan bersedia minta maaf, peduli pada kondisi lingkungan dan rajin memberi apresiasi ya. Kalau ada muridnya nilainya memang bagus atau temannya berprestasi atau apa ya tidak berat untuk memberikan apresiasi itu. Bersikap tegas, berani ambil resiko dan menerima kenyataan, tidak suka mencari kambing hitam karena kambing hitam sudah tidak ada, kemarin dipakai korban semuanya. Dan positive thinking. Yang terakhir, ciri-ciri orang bertanggung jawab adalah visioner. Dan orang yang punya tanggung jawab tinggi atau yang bertanggung jawab ini diberikan hadiah yang luar biasa oleh Tuhan. Dia diberi ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi kalau kita kepingin cerdas, ilmu kita banyak. Nomor 1, tanggung jawab. Bahkan sekali lagi menurut murabbih saya, orang itu kalau sudah bertanggung jawab maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ketika orang itu derajatnya diangkat oleh Allah, maka oleh Allah disertakan kepada orang ini iman dan ilmu. Artinya orang itu kalau sudah punya rasa tanggung jawab yang tinggi, mesti orang itu derajatnya akan meningkat, imannya menjadi kuat, ilmunya menjadi banyak. Kemudian orang yang bertanggung jawab juga fisik dan psikisnya akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Sederhana aja, kalau kita itu sudah tugas tanggung jawab kita sudah selesai, kita sudah merasa tidak punya tugas lagi, biasanya terus merongrok, fisik terus lemah, ngantuk dan lain sebagainya. Karena tanggung jawab kita sudah menurun. Nah, kalau kita menggunakan daur kehidupan produk, life circle product, ketika kita itu tanggung jawab sudah hampir habis, maka memang motivasi akan turun. Sebelum turun motivasi ini, ciptakan tantangan baru dengan tanggung jawab baru, maka terus motivasi ini akan meningkat terus. Meskipun mungkin kegiatannya sama, tapi itulah namanya daur kehidupan produk, untuk mempertahankan motivasi yang ada pada diri kita masing-masing. Semangat hidup dan motivasinya tinggi. Orang yang punya tanggung jawab mesti semangatnya itu luar biasa, semangat hidupnya luar biasa, motivasi untuk berprestasinya luar biasa, keberanian melangkah dan mengambil resiko, tetapi resiko yang diperhitungkan. Kalau orang itu tidak berani melangkah, terlalu banyak perhitungan, itu mesti orang yang tidak bertanggung jawab atau tanggung jawabnya rendah. Kreativitas dan penalarannya kuat. Hebat-hebat semuanya orang yang bertanggung jawab. Dengan kita niat sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, semuanya ini diberikan Tuhan kepada kita. Ulet dan pantang menyerah, ikhlas dan rela berkorban. Tidak ada orang bertanggung jawab tidak rela berkorban, karena dengan tanggung jawab yang dibebankan pasti dia rela berkorban, meskipun bukan uang, meskipun bukan materi, mungkin waktu, mungkin pikiran, mungkin tenaga dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini adalah konsekuensi logis yang diberikan Tuhan kepada siapapun orangnya yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Berikutnya, orang guru pemberdaya adalah motivasi berprestasinya tinggi. Tapi kalau guru pemberdaya adalah asal dapat uang, asal dapat gaji. Nah, orang yang motivasi berprestasinya tinggi itu ciri-cirinya ini. Orang yang motivasi berprestasi tinggi ini suka memikul tanggung jawab secara pribadi, tidak suka melempar-lempar cari kambing hitam tadi, menyukai tantangan yang terukur, selalu menggunakan umpan balik atau pandai mengambil hikmah dari kejadian, menghargai waktu, kreatif dan inovatif, menyukai situasi yang serba mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena yang buat mungkin dan tidak mungkin bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Berinisiatif dan suka menyelidiki lingkungan, peka terhadap lingkungan, lebih menyukai kegiatan untuk mendapatkan keahlian. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai need of achievement tinggi. Ini yang mengatakan David McClelland, bukan saya. Ini ahli motivasi David McClelland itu. Kemudian berikutnya, guru pemberdaya itu adalah orangnya optimis.
Sedangkan guru pemerdaya itu pesimis. Nah, kenapa optimis? Bukan karena dia merasa hebat, bukan karena optimis karena kemampuan dirinya. Dia optimis karena punya Tuhan yang memberikan segalanya, yang memberikan apa saja kebaikan yang kita harapkan. Tapi guru pesimis itu justru guru yang memang karena terlalu mengandalkan dirinya, akhirnya ada tantangan dia tidak berani. Kemampuan kita itu apa? Nah, katanya Prof. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, bedanya orang optimis dengan orang pesimis itu, orang optimis itu ancaman bisa dijadikan peluang. Hambatan, ancaman itu katanya Prof. Habibie, orang optimis itu mesti menjadikan peluang. Beda dengan pesimis, peluang malah dijadikan hambatan, dijadikan ancaman. Itu katanya Prof. Habibie, katanya mantan Presiden Republik Indonesia almarhum, mudah-mudahan dapat tempat yang layak di sisinya insya Allah. Nah, ciri-cirinya orang yang ini optimis. Orang yang pesimis itu merendahkan, membatasi kekuasaan Allah serta mengingkari nikmat Allah serta mengakui kemampuan dan kehebatan dirinya. Itu orang pesimis. Tapi kalau orang optimis beda, meyakini kemahakuasaan Tuhan, meyakini kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga itu tadi, guru pemberdaya itu guru yang optimis, sedang guru pemerdaya guru yang pesimis. Berikutnya, guru pemberdaya adalah positive mind atau positive thinking, husnudon dengan siswanya, dengan lingkungannya, dengan atasannya, dengan alam sekitarnya. Sedangkan guru pemerdaya adalah senantiasa negative mind atau negative thinking. Jadi orang yang positive thinking itu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk kebaikan-kebaikan. Tidak ada tidak mungkin, tidak banyak alasan. Itu guru-guru yang positive thinking atau positive mind. Ciri-cirinya apa orang yang positive thinking itu? Ini, pandai mengambil hikmah dari setiap masalah, yakin bahwa dirinya telah diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mampu mengendalikan diri saat menghadapi masalah, memberi kesempatan iman, saya garis bawahi, memberi kesempatan iman untuk menilai apakah pikiran, rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil sudah sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Itu ciri-ciri orang yang positive thinking, orang-orang yang husnudon, peka dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, gak cuek, tahu anaknya kok, siswanya kok begini, biasanya dia tidak begini, dia akan tanya kenapa, ada apa kamu, kenapa, dan lain sebagainya. Itu guru yang punya positive thinking atau positive mind. Nah, guru lawannya ya negative thinking, prasangka buruk aja. Tahu muridnya ngantuk dikit aja sudah, oh kamu tadi melekan ya, kamu tadi malam ngeluyur ya. Nah, padahal dia memang melekan, tapi untuk membantu orang tuanya bikin jajan dijual pagi hari, kita kan tidak tahu. Nah, itu bedanya, sekali lagi itu adalah bedanya. Kemudian berikutnya, punya empati, empatinya tinggi. Kalau guru yang pemerdaya adalah cuek, tahu acuh. Ciri-ciri orang yang punya empati tinggi itu ini. Kalau secara kognitif, memahami apa yang orang lain rasakan. Nah, tadi misalnya tahu muridnya gelisah, muridnya resah, temannya gelisah, itu bisa merasakan, bisa memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi pada murid, pada teman-teman guru misalnya. Secara afektif merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya kehangatan, kelembutan, kepedulian, rasa kasihan, kematangan emosi dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang empatinya tinggi semacam itu. Yang terakhir ini, seorang guru pemberdaya itu mesti psikologisnya matang, psikologisnya kuat, hebat, atau dengan kata lain rohaninya sehat. Makanya
di kompetensi guru itu sehat jasmani dan rohani, bukan hanya sehat jasmani saja tapi sehat rohaninya. Ini memang sementara waktu belum banyak dilakukan tes-tes oleh pemerintah terhadap psikologi guru, terhadap kejiwaan guru. Ini sangat penting. Kalau menurut saya justru psikologis guru itu mendominasi, menjadi yang utama ketika kita sebagai guru. Sedangkan yang lain itu berikutnya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, guru itu hebat-hebat. Kenapa tidak mau hebat? Karena malas. Ini psikologis. Guru-guru itu sebetulnya IQ-nya lumayan tinggi. Kenapa tidak jadi pinter-pinter? Malas belajar. Kenapa malas belajar? Karena psikologis. Nah, semuanya itu sebetulnya permasalahan yang banyak terjadi, khususnya untuk guru-guru di Republik ini adalah permasalahan psikologis kita sebagai guru di negeri ini. Nah, kenapa masalahnya? Itu insya Allah nanti 43 dan seterusnya akan saya bahas kembali, dan mudah-mudahan lah kita belajar bareng-bareng ini nanti. Secara pribadi diri saya juga akan ter-up kemampuan, kompetensi saya, semangat saya, motivasi saya sebagai guru akan tetap istiqomah, bahkan bisa naik. Nah, begitu juga dengan teman-teman semuanya, yang insya Allah menurut saya dengan menggunakan cara semacam ini kita akan lebih hemat dalam segalanya. Gini kan enak, bisa malam-malam sambil mau tidur klik di YouTube, di Dr. Kis. Nah, itu aja, tinggal lihat masalahnya apa, bisa belajar di sana. Besok kalau ada kurang paham bisa. Nanti kalau kurang paham lagi bisa kontak person dengan saya, atau WA saya, atau telepon saya, monggo. Karena saya tetap kepingin kita semuanya jadi guru, kita semua yang sudah dikasih tambahan tugas jadi kajur, wakil kepala sekolah, sama-sama menjadi pemberdaya untuk kebaikan generasi muda yang akan datang, kebaikan diri kita sendiri juga, kebaikan bangsa dan negara. Teman-temanku semuanya, sebelum saya menutup tayangan kita pada hari ini, saya perlu mengingatkan diri saya, mengingatkan teman semuanya. Ingat, tidak ada murid yang bodoh. Ingat, tidak ada murid yang bodoh. Yang ada murid yang belum berkesempatan mendapatkan guru yang baik. Ini tulis yang besar, yang besar. Bisa biar kita semuanya memahami. Makanya ada seruan di bawahnya, to be good teacher or not to be. Jadilah guru yang hebat, yang baik, yang qualified, atau sekalian tidak usah jadi guru. Ini memang agak konyol, ini memang agak frontal, ini memang ya mungkin spektakuler, tapi itulah kata-kata yang dikembangkan kemana saja. To be good teacher or not to be. Jadilah guru yang istimewa, jadilah guru yang luar biasa, yang hebat, atau sekalian tidak usah jadi guru. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin memang yang saya sampaikan ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, perlu mendapatkan tanggapan lebih, monggo bisa WA ke saya atau datang langsung ke kantor saya di SMK YBM 8 Sidoarjo. Klik di Google Map aja sudah keluar SMK YBM 8 Sidoarjo. Nah, atau bisa via, kalau di WA 085 779 546 777. Kalau di HP 081 333 57 57 89. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, sekaligus mendapat taufik hidayah dan keberkahan dari sang pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.